Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan saya akan membagikan kebenaran bagi saudara dimanapun Anda berada. Jemaat-jemaat kekasih Tuhan, saya baca dari Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, dari bacaan ini saya berikan tema khotbah saya adalah berjalan dalam berkat Tuhan. Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, Allah mengucapkan 2 perkataan yang sangat jelas di sana, yaitu berkat dan kutuk. Kalau saya bertanya kepada saudara, mana saudara pilih? Pasti saudara akan katakan, saya mau berkat. Tapi saudara, pagi hari ini saya membagikan itu bagi saudara, bahwa bagaimana kita akan hidup untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada berkat-berkat apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita? Yang pertama, dalam ayat 3 dikatakan di sana, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkat yang pertama adalah engkau diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, baik di kota maupun di ladang. Tetapi saya mau katakan, berkat yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Berkat bukan cuma di kota, berkat bukan cuma di desa, berkat bukan cuma di ladang, tapi berkat itu ada dalam diri saya dan saudara. Bagaimana kita bisa menikmati berkat itu? Alkitab berkata, dengarkanlah suara Tuhan, hiduplah dengan setia. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, ayat 4 saya baca, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Berkat yang kedua bicara tentang berkat kualitas. Karena Allah tidak pernah memberi kita berkat yang biasa-biasa, tapi bicara tentang berkat secara kualitas. Ini yang dirindukan oleh kita bersama, bahwa setiap berkat-berkat yang Tuhan beri bukan cuma dari kuantitas, dari jumlah, tapi berkat kualitas itu berkat yang penuh kita nikmati, bahwa apa yang Tuhan telah beri itu sungguh luar biasa. Yaitu berkat yang setiap Tuhan beri itu kudus, suci adanya, sehingga setiap apa yang kita gunakan itu harus pun kita gunakan kepada hal-hal yang kudus, yang suci, yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Karena banyak orang di muka bumi ini ketika terima berkat, mereka menggunakan berkat-berkat itu kepada hal-hal yang negatif, sehingga itu bukan kualitas. Tapi Allah mau saya dan saudara diberkati secara kualitas. Berkat yang berikut adalah dalam ayatnya yang ke-11. Dalam ayat 11 di sana dikatakan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan. Berkat yang ketiga yaitu berkat kebaikan yang melimpah. Inilah yang saya rindukan, ini yang kita rindukan, supaya Tuhan mencurahkan kepadamu berkat kebaikan yang semakin berlimpah-limpah. Ada banyak orang di luar sana mengharapkan uluran tangan kita. Ada banyak orang di luar sana mengharapkan kebaikan yang kita bisa beri, supaya mereka juga merasakan sebagaimana kita rasakan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kalau engkau mendengarkan hari ini, jemaat dimanapun engkau berada, biarlah engkau penuh dengan berkat-berkat kebaikan yang Tuhan curahkan, limpahkan dalam kehidupanmu. Berkat yang berikut, kalau kita baca di sana ayat Ulangan pasal 8 ayat 18, di sana Tuhan berkata bahwa aku akan berikan engkau kekuatan untuk engkau bisa memperoleh kekayaan. Berkat yang berikut adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Upaya, daya, tenaga, usaha kita yang kita kerjakan, itu semua akan sia-sia tanpa Tuhan memberkati kita dengan kekuatan. Jangan engkau merasa bahwa engkau mampu, jangan engkau merasa engkau sanggup, jangan engkau merasa bahwa engkau hebat. Karena semua yang engkau beri, engkau punya, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Engkau cerdas, engkau smart, tapi kalau Tuhan tidak berikan kita kesehatan, kekuatan, maka kita tidak akan memperoleh berkat-berkat itu. Dan yang terakhir, berkat yang terakhir yang Tuhan mau kepada kita, dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 saya baca. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Berkat yang terakhir yang Tuhan janjikan bagi engkau adalah berkat kemenangan. Di tengah suasana situasi yang masih mungkin membuat kita rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, tapi ingat janji Tuhan. Tuhan memberikan engkau berkat kemenangan. Kuncinya adalah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan titah dan melakukan setiap perintah-perintah Allah, dan engkau hidup dengan kesetiaanmu, maka Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.